alih dari Pertamina oleh Pertamina kemarin Chevron. Mudah-mudahan dengan itu nanti bisa menambah APBD kita. Karena sektor APBD kita ini yang terbesar itu adalah bagi hasil nikah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, dari mana uang APBD kita membangun ini? Itu adalah pertama harus dari PAD kita. Jadi berapa PAD pendapatan asli daerah rokan hilir, itulah nanti yang bisa diwujudkan di dalam APBD. Semakin besar pendapatan daerahnya, semakin besarlah nanti APBD-nya. Sedikit pembangunan sama kayak kita ke Pekan, Bu, kan? Banyak duit, banyak beli ikan. Nah, tapi kok sedikit ya gimana? Seperti itulah, pelan-pelan tapi pasti, insya Allah kami DPR Simpang Kanan berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mewujudkan percepatan pembangunan di Simpang Kanan. Mungkin itu saja pembukaan dari saya, karena saya yakin aja saya di sini aja berkeringat, apalagi yang duduk di sana. Jadi panjang lebar pun intinya seperti itulah Pak Dewan. Yang penting ada bukti, udah ngapain bertele-tele. Ya bukan? Ya itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sampai menyampaikan kepada masyarakat yang pada siang hari ini masih belum bisa hadir. Karena keterbatasan undangan bisa jadi, atau keterbatasan waktu bisa jadi. Jadi ada satu poin Pak Dewan yang ingin saya cerahkan kembali, atau ingin saya mintakan nanti pencerahan kembali. Sekarang lagi marak, katakanlah aspirasi bisa, keluhan bisa, bahkan terkadang melebihi keluhan ya sifatnya. Katakan kalau kasarnya itu seperti menghujat kepada Pak Dewan kita yang 3 di Simpang Kanan. Tentang apa? Seperti Pak Dewan sampaikan, perawatan kan sudah diusulkan kan gitu Pak ya. Namun nyatanya ada beberapa titik jalan saat ini, walaupun kemarin pengujian dan sekarang sudah selesai pengujian, katakanlah kategori jalan tersebut masih perlu dalam perawatan yang secepat-cepatnya. Karena apapun sifatnya yang namanya jalan menyangkut keselamatan. Jadi tolong nanti Pak Dewan, karena siang hari ini Pak Dewan yang reses, dan tentu Dewan yang 2 lagi juga tidak mau diserang tentang kata-kata Pak Dewan Simpang Kanan ada 3, tapi sepertinya kok nggak bisa bekerja kan begitu. Kurang lebih ada statement ataupun komentar-komentar miring di tengah masyarakat Simpang Kanan Pak Dewan ya. Ya mungkin nanti gimana caranya solusi dari Pak Dewan serta instansi terkait yang ada di Kecamatan Simpang Kanan sampai jajaran inilah bawah salah satu liputan jurnal polisi online yang kita anggap pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Riau Dapil 5 Kecamatan Simpang Kanan, Pasir Lima Kapas, Kubu, dan Bagus Salam dalam rangka reses yang dilaksanakan di Kepenghuluan Baganihuk, Kecamatan Simpang Kanan. Karena kalau cerita meminta Masa persidangan yang namanya sidang tahun 2022 garis miring 23 tepat pada tanggal. Jadi kembali saya ingatkan kepada kita semua, bukan saya bermaksud ingin menggurui, bukan, tapi supaya ada pencerahan kepada Maret tahun 2022 langsung berjalan lancar dan sukses juga dihadiri bila mana nanti ada komentar-komentar lapisan masyarakat yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Bisalah kita memberi pencerahan, karena juga kita yakin dihadiri Kapolsek Kecamatan Simpang Kanan, Pak Camat, Pak Pemulu, Pak Polsek, Datuk Penghulu Kepenghuluan Baganihuk, dan tokoh masyarakat. Kita yakin. Enggak pun saya Sutarmin, mungkin sebagian orang sudah mengetahui, tapi jangan kita bahas satu lagi, nanti akan rusak jadinya. Saya berada di wilayah Baganihuk dan berada di Sukamakmur 1. Namun yang perlu saya konfirmasikan, tapi sebelumnya mohon maaf, yang saya hormati Bapak Muhammad Reza sebagai anggota DPRD hadir, Bapak Kapolsek dan Bapak Pengurus semua yang ada di sini. Alhamdulillah kita masih diberi anugerah untuk bisa menikmati anugerahnya. Langsung saja karena memang waktunya juga mepet. Sedikit keluhan
Saya sudah mengajar di SMA Negeri 1 Simpanganan sudah hampir 19 tahun. Nah, dan sudah beberapa kali mengikuti musrebang, baik itu berada di wilayah kecamatan Simpangkanan atau juga di mana di kabupaten juga sudah pernah. Dan selalu yang saya usulkan adalah tentang fasilitas infrastruktur berkaitan dengan masalah kemudahan kami dalam mencapai wilayah di lokasi di SMA 1 Simpangkanan. Nah, beberapa kali kita sampaikan, namun tetap saja belum terrealisir, sehingga menjadi sebuah pertanyaan yang sulit untuk kami jawab kepada semua masyarakat. Kenapa begini-begini aja? Jadi yang kami hanya perlu pencerahan karena memang kami sadar bahwa APBD Rokadilir sudah banyak pemotongan untuk kepentingan penanggulangan COVID dan sebagainya. Namun apa salahnya lah misalkan kepada Bapak Muhareja, mohon sangat kiranya jalur atau jalan dari Simpang Balok ke SMA bisa lebih dipermudah, karena setiap hari kami melewati dur sampai di sekolah dengan sepatu yang ya berlumpur. Meskipun ya memang kadang-kadang kalau memang hujan berlumpur, kalau musim kemarau berdebu. Jadi ya mohon pencerahan atau mungkin juga bisa ya bagaimana lah Bapak bisa menyikapi. Sekian saja begitu. Saya rangkaikan aja lah menjawab pertanyaan tadi Pak ya. Jadi seperti tadi Pak protokol tadi juga membahas ini DPR 3 kerja apa enggak. Jadi supaya masyarakat juga memahami ini semua. Jadi pertama-tama kinerja DPR itu bisa dilihat juga dari APBD kita. Jadi walaupun mau 8 orang DPR dari Simpangkanan ini, tapi uangnya APBD-nya itu nggak ada, kecil, nggak ada pembangunan. Contoh lah, APBD kita umpamanya tinggal 1 miliar, 1 triliun. Sementara untuk gaji dan sebagainya itu sudah habis. Bagaimana mau melaksanakan pembangunan? Walaupun di sini 8 DPR, ya nggak ada juga. Paling pun DPR bisa memasukkan ya model pokir, aspirasi tadi dana-dana di bawah. Tapi kalau untuk besarnya itu pokir tidak sanggup, karena pokir DPR paling sekitar 600 ataupun 800 ataupun 1 M, itu pun pokir tergantung juga APBD. Jadi mengapa ada juga yang bertanya sama saya, Pak, mengapa lebih nampak pembangunan ketika zaman Pak Surya dia sendiri dibandingkan ini 3 DPR, Pak? Jadi mengapa bisa seperti itu? Jadi di zaman Pak Surya dulu APBD kita itu 3,3 triliun di zaman Pak Anas. Sekarang tinggal 1,2 triliun. Jadi makanya gimana mau dibilang? Jadi kalau katanya APBD kita pun ke 4 triliun, nggak ada DPR di Simpangkanan ini, tetap banyak pembangunan. Karena Pak, uang yang untuk dibagi-bagi tadi banyak. Jadi makanya semuanya tetap faktornya duit. Jadi kalau APBD-nya tadi besar, itulah yang kita usahakan, kita pompa APBD-nya. APBD kita besar, otomatis pembangunan pun bakalan banyak, cepat. Jadi seperti pertanyaan tadi Pak, jalan tadi, itu salah satu yang selalu Pak saya protes di atas. Karena Pak, sampai saya buat sendiri alasannya Pak. Karena Pak, saya pun malu melihat jalannya seperti itu. Sampai saya bilang, ini sudah tidak ada keadilan. Saya bilang, anak SMA itu selalu datang ke rumah, saya bilang. Karena apa? SMA itu yang pertama. Masa SMK, arah SMK sudah dibangun? SMK itu terakhir loh, saya bilang. Itu mereka selalu protes sama saya bilang. Sampai Pak, itu tukang ukurnya zaman Pak Yatno sudah ngukur, saya pun ikut ngukur sampai ke depan SMK. Tapi itu tadi kenapa nggak bisa terwujud? Karena uang tadi Pak. Jadi kemudian yang 15,5 ini saya minta pecah juga Pak. Saya minta tolong paling tidak walaupun berapa panjangnya, bisa uang itu entah sekitar 5 miliar, coba ditembak ke anak SMA negeri. Kemudian kalaupun ada lagi, coba yang arah ke SMP negeri. Salah satu liputan jurnal polisi online
Yang jadi penerus Kegiatan Simpang Kanan pelaksanaan siapa? reses anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Kalau mereka lancar sekolahnya, Dapur 5, ini nanti takutnya tak terjatuh Pak kan? Nggak jadi Pasir Lima sekolah. Kapas, Kubu, Itu Pak Bagus sangat-sangat Salam. selalu kita pikirkan. Jadi Pelaksanaan mengapa reses yang tersebut 15,5 ini Pak nggak bisa kita potong, dilaksanakan kita di kurangi. Yang ini Kepenghuluan adalah dananya Baganibung, bentuknya di Kecamatan dana Simpang alokasi khusus, Kanan. itu langsung dari pusat. Dia Masa ada, Pak, persidangan yang tahun seperti 2022 itu tadi bisa Pak, karena tepat Pak, APBD tanggal itu 14 keuangannya yang Maret itu di kabupaten. Tapi kalau 2022 dia dalam bentuk DAK Pak, itu sudah laporannya yang ini dihadiri jalan segini anggota panjangnya, DPR kami buat. fraksi Dikirimlah laporan itu ke dari pusat, PDIP, uangnya langsung turunnya segitu. Dan yaitu nggak bisa diotak-atik, Reja. dibikin judulnya kemana-mana. Itulah resikonya Pak. Jadi kalau sekarang ini Pak dibilang Dalam pelaksanaan pembangunan reses ini memang dihadiri berbagai masyarakat dan Bupati undangan segala memfokuskan hal daerah-daerah lainnya yang dihadiri terisolir. masyarakat dan terlaksana baik Syukur masih Simpang Kanan dan cukup masuk pengarahannya pembangunan kepada tadi, lapisan Pak, yang masyarakat kita dan bukan juga terisolir atas yang pengajuan kata masyarakat pembangunan masuk. dalam program Jadi, pembangunan dari APBD di kita wilayah ini, Pak, Kecamatan ini Simpang Kanan. banyak dimaksimalkan itu di Kubu Pak. Kubu itu Pak kemarin 52 miliar Pak. 52 miliar, kemudian Palika, Panipahan itu 35 miliar. Jadi yang tempat-tempat lain itu Pak kecil-kecil. Nah, cuman kenapa Pak Bupati membuat seperti itu? Karena Pak untuk ada rasa keadilan di sana itu Pak, maaf cakapnya gimana Pak ya, jangankan naik mobil, naik kereta aja Pak bisa nggak sampai. Saya pernah membawa ketua DPRD Pak, itu ke Kepenghuluan Pasir Lemo Kapas. Naik KRX bisa nggak nyampe, sekitar 2 kilo lagi nggak sanggup dilalui. Jadi begitu apa kami berhenti di situ, kami tanya masyarakat, ini jauh lagi? Enggak Pak, tapi parah, nggak bakalan sampai orang Bapak. Seminggu yang lalu Pak di sini ada orang meninggal Pak, gara kecapean, saking jalannya parah. Jadi memang kalau dibilang mereka, jalan kita ini belum ada apa-apanya. Nah, coba sekali-sekali Pak arah ke Panipahan, Palika dari sini naik kereta, memang luar biasa Pak. Jadi karena Pak Bupati membuat seperti itu, yang lainnya pun nggak begitu protes. Jadi kemarin itu begitu apa, kita meminta yang 52 miliar kubu itu, kita meminta, Pak tolong juga kami di Simpang Kanan di dalam terisolir. Tolonglah Pak kami dibagi, apalagi nanti nggak enak juga Pak, bisa dimain-mainkan nanti media dan sebagainya. Karena apa? Dapil 5 itu 4 kecamatan, mengapa 3 kecamatan dapat, 1 tidak, Simpang Kanan. Nah, jadi karena itu juga dikasih Pak Bupati lah, dipecah yang kubu 52 miliar tadi, dikasihlah 5 miliar itu ke kecamatan Simpang Kanan. Jadi itulah Pak, makanya kenapa itu nggak bisa kita pecah, dana itu dana diangkat dari pusat. Jadi kalau itu Pak, tidak pernah bosannya, setiap musrenbang seperti Bapak bilang tadi, itu tetap kita bawa, dan kami Pak selalu mengawal musrenbang itu di kabupaten. Tapi sama-sama lah kita berdoa Pak, 2023 ini mudah-mudahan APBD kita Pak bertambah, sehingga bisa kita bangun daerah-daerah lain. Yang penting jangan putus asa, pokok masyarakat harus tetap semangat, dewannya pun semangat. Kalau masyarakat udah nggak semangat, gimana dewannya pun semangat? Jadi itu tadi, bukan karena DPR-nya, mau DPR-nya pun 8 orang, kalau APBD-nya uangnya nggak ada, nggak kebangun. Kalaupun DPR-nya cuma 1, tapi APBD-nya besar, 5 triliun, semua terbangun. Jadi semuanya tetap uangnya juga, APBD-nya yang harus menyesuaikan. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, kabupaten kita ini bisa kembali ke masa jayanya seperti dulu, bahkan bisa lebih jaya dibandingkan dulu. Mungkin itu Pak ya. Dan sama-sama kita hormati Bapak Dewan yang hadir pada sore hari ini, yaitu Muhareja dalam rangka reses. Alhamdulillah setiap beliau hadir dalam reses, insyaallah tidak terlepas saya diundang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Reja. Mungkin kedepannya bisa sama-sama kita satu jalan, satu tujuan, mudah-mudahan untuk mengembangkan Kepenghuluan Baganibung yang khususnya yang pada umumnya Kecamatan Simpang Kanan. Hormat yang sama kepada Bapak Kapolsek dan kemudian Bapak RT RW Dusun, juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Sebelumnya mohon maaf, saya agak terlambat Bapak, tadi ada suatu hal, tapi tidak mengurangi rasa hormat juga saya hadir dalam acara seperti ini
mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Dan di sini sudah sama-sama kita dengarkan bahwa pencerahan daripada Bapak Muhareja tadi dari A sampai Z, dan sama-sama kita dengarkan masalah pembangunan itu tak lain tak bukan adalah dasarnya adalah harus membangun itu menggunakan dana APBD. Lain juga ibu-ibu, bapak-bapak kalau minta dengan saya, kalau saya bisa mau minta apa Bu? Ya kan, minta apa Pak? Saya kasih tak. Ya Wan? Ya enggak Bu? Ya enggak Bu? Mana yang saya kasih? Sumur bor saya siapkan. Itu yang kecil-kecil, kalau yang besar Pak Muhareja. Kan gitu. Jadi yang kecil-kecil bilang sama Pak Dusun aja selesai semua. Tapi ibu-ibunya harus dan bapak-bapaknya harus kompak semuanya, harus sama-sama kita mendukung semua pemerintahan yang ada. Nah kemudian di sini juga saya tidak memperpanjang daripada hal-hal yang perlu disampaikan. Yang jelasnya dalam hal ini ada permintaan saya Pak Muhareja. Ini saya tidak minta uang, saya tahu uang APBD nggak ada. Dan juga saya juga nggak minta uang dari Pak Muhareja. Saya tahu bahwasanya Pak Muhareja juga banyak uang, cuma nggak dibagi sama saya. Ya kan? Tapi saya minta aja dari Pak Muhareja ini solusinya, dan kemudian hanya sekedar ucapan dan kekuatan yang ada padanya. Mohon izin Pak Dewan, saya lihat di tengah-tengah Kampung Bagadimung ini, kalau yang di aspal ini mungkin masih bisa kita koordinir, walaupun berlubang-lubang sedikit, tetap jalannya masih bisa kita stabilkan. Namun ada yang daerah-daerah saya ini yang terlalu ke dalam-dalam kali Pak Muhareja, yaitu seperti daerah Indiraya, kemudian daerah Pematang Lada, dan kemudian itu sedikit daerah yang berlubang terlalu dalam kali timbunan 800. Itu yang saya minta dulu, tolonglah Pak Reja siapkan dulu untuk blender untuk kami itu dalam 1 minggu aja lah siapkan. Saya nggak minta dari mana-mana, tapi SKL, tadi dari mana-mana. Yang penting untuk Bagadimung bisa di sini dikondisikan dalam 1 minggu aja blender untuk menggeledah semua lokasi-lokasi yang tidak ada. Nah, itu aja Pak Muhareja. Mudah-mudahan ini kan sekedar lobby aja. Saya nggak minta duit. Ini sekedar lobby, ya kan? Lobby Pak Muhareja, kedekatan Pak Muhareja dengan SKL, kedekatan Bapak Dewan dengan PT CAS, kedekatan Pak Dewan dengan yang lain-lain, mungkin bisa hubungan emosionalnya masih erat. Dalam hal ini juga saya mohon dan meminta bantuan lobby. Ini kekuatan lobby ini. Nah, jadi dengan adanya kekuatan lobby ini, saya minta cuma 1 minggu aja untuk hadirkan di Kampung Bagadimung ini supaya bisa kita bagi waktunya untuk di mana-mana tempatnya. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, dan khususnya di Dusun Sukamakmur, yang sebenarnya Dusun Sukamakmur ini sesuai dengan namanya ini Pak Dewan. Masyarakatnya semua udah makmur, ya kan? Cuman ada sedikit yang kurang makmur karena tidak memanfaatkan apa yang sudah diberikan. Salah satu contohnya di Kampung Bagadimung. Nggak dijawab ya Pak. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Penghulu, karena memang saya suka seperti ini. Reses itu kalau memang penghulu nggak bisa, paling tidak ada perwakilan tersekdesnya. Karena apa? Supaya tidak terjadi tumpang tindih di dalam nanti pelaksanaan pembangunan. Jadi memang ada ranah-ranahnya ini. Ini ada nanti daerah sini, ini ranahnya ADD. Ada nanti yang ADD yang nggak bisa masuk, supaya seperti jalan kabupaten itu ADD nggak bisa masuk. Jadi disinilah fungsinya ada Pak Penghulu ataupun ada Pak Sekdes dan sebagainya, Pak Kadus, supaya apa? Supaya aspirasi masyarakat tadi pun bisa terwujud. Karena Pak, oh di sini diminta masyarakat, rupanya situ nggak bisa dilaksanakan. Nah, rupanya entah seumpamanya ADD sudah mau dibangun. Nah,
Jadi makanya saya suka ada Pak Pengurus di sini. Jadi kemudian berkaitan seperti Pak Pengurus sampaikan tadi masalah alat berat, masalah jalan kita ini betul memang paling tidak bisa perawatan. Itu memang betul Pak. Jadi makanya kami pun mendorong sekarang ini pemerintah kabupaten supaya membuat UPT. Jadi UPT itu sama seperti kami kemarin turun di Deli Serdang. Mereka itu satu kabupaten, mereka ada UPT itu Pak, ada perwakilan PU-nya. Jadi ada Greder dan Boma punya PU itu untuk mengamankan 2 kecamatan. Di sini nanti ada lagi 2 kecamatan. Mereka seperti itu Pak. Jadi begitu ada jalan yang rusak, mereka siap siaga tanpa harus menunggu pembangunan yang 1 tahun tadi. Dinas PU itu sudah melaksanakan. Tapi memang kita di Rohil belum ada. Kami Pak memang mendorong itu. Kemudian juga banyak juga Pak yang menjadi halangan tadi Pak, seperti Bapak bilang tadi Greder. Ini pun kita rubah. Karena apa? Perusahaan-perusahaan Pak banyak menghasilkan uang dari kecamatan kita, bahkan dari kabupaten kita. Tapi mengapa jalan kita seperti ini semua? Itu juga lagi kita godok di sana. Kita meminta perusahaan-perusahaan ini punya dana CSR yang harus dikeluarkan mereka. Sementara aturan yang sekarang ini, dana CSR mereka itu langsung lompatnya ke provinsi, enggak ke kabupaten. Jadi ini kita mau buat perdanya tentang CSR itu supaya apa? Supaya mengikat perusahaan, CSR mereka harus mereka laksanakan di daerah mana perusahaan mereka. Contohnya seperti jalan ini Pak, kalau nanti perda itu sudah terwujud, dia seumpamanya PT mana? SKL. Dari mana sampai mana tanggung jawabnya? Sumpahnya dari sini Pak tadi sampai Timbulan 800. Mereka merawat itu. Laporannya ada. Karena apa Pak? Yang banyak Pak, mengapa jalan kita rusak ini Pak? Kalau mobil pribadi aja nggak rusak ini Pak. Kalau kereta aja nggak rusak. Nah inilah juga salah satunya juga. Ini dari tonasi. Jalan kita ini Pak, ini jalan kelas C. Saya kebetulan Dinas Perhubungan pun mitra kami Pak Komisi C. Kami kemarin pun habis Pak sidak di Bagan Batu di kilometer 10 itu dengan Dinas Perhubungan Provinsi. Dikawal langsung dari Polda dan langsung dari Propam. Itu Pak menindak semua mobil yang kelebihan tonase. Nah, jadi mobil ini Pak, ini banyak kelebihan tonase Pak. Contoh kita, kalau diesel Pak, jalan kelas kita ini Pak, ini jalan itu cuma bisa Pak itu 8 ton Pak. Sumbu 8 ton Pak. Kalau untuk kelas kita ini jalan kabupaten, sumbu 8 ton bukan muatannya yang 8 ton Pak. Jadi semua beratnya sama berat mobilnya harus cuma 8 ton. Jadi kalau berat mobilnya sebenarnya Pak 3 ton 700, ya muatannya harus seperti itu, 4 ton 300. Itulah kelas jalan kita ini. Jadi mengapa jalan kita ini banyak rusak Pak? Ya di situ juga nggak sesuai sama kekuatan aspalnya dengan yang naik di atasnya. Jadi apalagi seperti Timbulan 800, dasarnya gambut. Nah, tapi tonase yang lewat tadi berapa puluh ton. Jadi nggak bisa. Jadi makanya Pak banyak aspek Pak. Walaupun dikerjakan gimana pun, karena teksturnya pun seperti itu, muatan mobil nggak bisa terkontrol, ya nggak bisa. Jadi makanya sekarang ini kalau sampai ke daerah-daerah Pak, desa-desa, kecamatan mungkin belum sampai, tapi kalau dilintas Pak itu lagi digodok itu semua. Jadi mobil-mobil kayu, mobil besar itu di stop semua itu Pak. Untuk menerbitkan itu harus sesuai tonasinya. Karena Pak, saya selalu protes di kabupaten. Protesnya kenapa? Percuma kita ini membangun. Kita bangun lah seperti di jalan dan sebagainya mengusahakan. Tapi sebentar aja hancur jalan itu. Karena apa? Lewat nanti mobil-mobil perusahaan ataupun muatan seperti apa? Nah, contoh kemarin itu Pak, yang protes di Sungai Buaya, hancur jalan. Nggak bisa dari Blok B lewat mobil-mobil tadi Pak, tangki CPO dan sebagainya dari Sungai Buaya. Nah, lihat jalan Sungai Buaya seperti apa. Jadi nggak bisa seperti itu. Mereka mendapatkan untung dari kabupaten ini, mereka juga harus mengasih sumbangsi. Jangan rusak jalan sini, pindah ke jalan sini. Jadi banyak faktor itu Pak Karman ya. Jadi permintaan Bapak tadi, insya Allah nanti saya komunikasikan. Tapi juga Pak Karman, saya juga komunikasi juga dulu nanti sama DPRD kami yang bertiga Pak Karman. Jadi
orang bapak enak minta begini-gini bisa, tapi Pak kami ini Pak DPR yang 3 ini Pak ini jujur aja ada basisnya Pak. Jadi kalau kami nanti menghantam ke sana, oh ini tempat basisku, masukin. Nah jadi Pak coba nanti kami berkoordinasi dulu. Nah, karena bukan apa, kita menjaga juga kestabilan perpolitikan di Simpang Kanan, kita juga menjaga bagaimana DPR di Simpang Kanan ini harus tetap 3, kalau bisa sampai 4 atau 5. Itu kita jaga. Karena apa? Supaya juga nanti pokir pun bertambah. Jadi itu Pak Karman ya, bukan saya nggak mau. Udah itu yang kedua juga Pak Karman, saya pernah memasukkan gleder, cuaca harus betul-betul nanti Pak Karman diperhitungkan. Saya masukkanlah gleder ke Inti Raya. Itu dari Gang Jengkol. Karena permintaan Pak udah parah ini Pak, nggak peduli juga gimana nih DPR-nya. Begitu dimasukkan Pak Karman, baru sampai Tanah Lapang dihantam hujan, hancur jalan. Terakhir dibilang dasar DPR goblok, musim hujan juga gleder. Nah jangan nanti Pak, saya nyediakan gledernya Pak kan, lalu Pak Karman yang nyuruh, tapi DPR-nya juga terakhir yang kena bodohkan. Jadi nanti sama-sama kita kondisikan. Saya suka bekerja sama dengan aparat setempat. Nanti kalau musim panas nanti bagaimana kondisinya nanti Pak Karman komunikasi kita, biar nanti saya sandingkan nanti dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Di sini juga ada Pak Kapolsek.